Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwatu iman, jamaah salat maghrib yang insyaallah kita akan melanjutkan dengan salat isya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan halaman yang ke-19 dalam kitab Muharramat Istahanna bika katsirun minan nas. Pembahasan yang lalu kita membahas tentang di antara perkara-perkara yang diharamkan yang ini dianggap remeh oleh sebagian banyak manusia. Di antaranya adalah az-zina, yaitu perbuatan zina. Perbuatan zina ini kemarin sudah diterangkan secara ringkas awalnya saja. Bahasanya perbuatan zina ini adalah perbuatan yang buruk di dalam pandangan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang melakukan perbuatan zina ini adalah orang yang mendapatkan hukuman yang berat di antara hukuman-hukuman syariat. Bagi yang muhsan, yang sudah menikah, maka mereka diberikan hukuman yang berat, yaitu dengan diberikan rajam. Dilempar dengan batu kerikil, batu kecil, dan itu kematian yang didapatkan oleh orang yang dirajam tadi tidak sekaligus. Dia akan mengalami rasa sakit yang bertahap. Dan ini kata para ulama akibat apa? Ini adalah balasan bagi orang yang selama ini menikmati sesuatu yang haram. Zina itu sesuatu yang haram, kemudian dia menikmatinya. Maka kemudian Allah balas dengan dirajam, sehingga dia pun merasakan betapa sakitnya seluruh anggota tubuhnya, sebagaimana ketika dia berzina, merasakan kenikmatan pada seluruh anggota tubuhnya. Ini adalah yang muhsan, yang sudah menikah. Adapun yang ghair muhsan, yang belum menikah, ini pun sama. Diberikan hukuman yang berat, yaitu diberikan had, itu setinggi-tingginya had. Orang yang khatbuz zina, orang yang menuduh berzina, itu dihukum dengan 80 kali cambukan. Tapi orang yang berzinanya kalau ketahuan dan benar terbukti, maka yang belum menikah, maka dia akan dicambuk dengan 100 kali cambukan. Dan itu pun belum cukup. Setelah itu kemudian dicambuknya di hadapan kaum muslimin, disampaikan tentang aibnya. Itu pun masih belum cukup, ditambahkan dengan adanya taghrib. Itu apa? Yaitu diasingkan selama 1 tahun. Dan ini adalah hukuman yang berat
yang menunjukkan dosa zina itu adalah dosa yang luar biasa besar, tapi anehnya banyak dilakukan oleh manusia. Itu adalah had di dalam kehidupan dunia. Lalu kita lanjutkan di dalam keterangan selanjutnya, wa inda zunati wa zawani fil barzakh. Dikatakan dan ada buzunah wa zawani fil barzakh. Adapun adabnya orang yang berzina, adabnya para pezina laki-laki dan perempuan di alam barzakh. Tadi kan di dunia. Di alam barzakh nanti dikatakan annakum yakununa fitanur a'lahu dayyikun wa asfaluku wasi'. Maka di sana dikatakan nanti di alam akhirat ketika mereka nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dimasukkan ke dalam tanur. Ke dalam tanur, yaitu bejana yang disimpan di atas perapian. Ya, semodel bejana yang atasnya sempit, bawahnya luas. Kalau kita apa ya istilahnya? Kalau kita lebih cenderung mengatakannya, oh kayak orang empal gentong. Nah itu, di kita empal gentong kan, di atasnya sempit, di bawahnya luas. Dimasukkan ke situ. Maka dikatakan yuqadu tahtah unnar. Kemudian dinyalakan di bawahnya api. Di tanur itu kemudian, ya walaupun ada yang suka martikan, tanur itu adalah kompor. Nah, maka wadah yang atasnya sempit, bawahnya luas tersebut, yang kita anggap saja itu adalah sebagai kuali. Maka di bawahnya dinyalakan dengan api. Dibakar dengan api neraka. Yakununa fiqi urah. Dan mereka berada di dalamnya dalam keadaan urah. Dalam keadaan tidak berpakaian. Disiksa, dimasukkan ke dalam tanur tersebut. Di bawahnya dibakar. Kemudian mereka itu dalam kondisi tidak berpakaian. Sehingga kemudian mereka langsung merasakan kulitnya, panasnya api tersebut. Lalu kemudian dikatakan, Fa'ida uqidat alaikim nar sahu, maka apabila dinyalakan api tersebut, mereka pun berteriak. Mereka menjerit. Dibakar di bawahnya, maka mereka menjerit. Wartafa'u, dan mereka pun berusaha untuk naik. Lari dari bawah dibakar, mereka naik ke atas. Kemudian hatta yakadu an yakhruju, sehingga apabila hampir mereka mau keluar dari tempat tadi, kemudian dikatakan faida ukhmidat, maka kemudian mereka pun setelah itu didorong kembali raja'u fiha, dan mereka pun kembali ke dalam tanur tersebut. Wa hakada yaf'alu bikum ila qiyamis sa'ah, dan demikianlah bahasanya Allah SWT melakukan kepada mereka seperti itu sampai datangnya hari kiamat. Ini terjadinya di alam kubur nanti, di alam barzakh kata para ulama. Dibakar mereka. Coba bayangkan oleh kita betapa tersiksanya kehidupan seperti itu. Di dunia mereka merasakan kenikmatan semu, merasakan kenikmatan yang palsu. Kemudian di akhirat mereka disiksa. Ketika di dunia mereka ketahuan, maka mereka pun mendapatkan had. Hadnya pun itu adalah puncak dari had, puncak dari hukuman. Tapi anehnya justru sekarang yang namanya zina dianggap biasa. Bahkan sering saya dapatkan berapa banyak manusia ketika mereka itu berzina, itu alasannya apa? Sederhana. Saya pernah menangani ada seorang anak muda, kenapa Anda berzina? Alasannya sederhana. Kalau saya tidak zina dulu, saya tidak akan dinikahkan. Setelah berzina, otomatis orang tuanya setuju. Akhirnya dinikahkan, hanya ingin disetujui oleh orang tua, kemudian mereka melakukan perbuatan dosa. Naudzubillah min dzalik. Padahal ini adalah perkara yang besar. Kemudian dikatakan pula wa yazdadul amru qabhan idza kana rajul mustamiran fi zina ma'a taqaddumi kifisin. Dan lebih hebat lagi keburukan perkara ini. Lebih jelek lagi
Apabila orang tersebut dia terus-menerus di dalam zinanya, padahal usianya sudah bertambah. Padahal usianya sudah semakin tua. Kemudian dikatakan pula, wa qurbukum minal qabri, bahkan dia pun semakin dekat dengan kubur. Dia mendekati ajal, dia mendekati kematian, tapi dia semakin banyak berzina. Semakin tua semakin menjadi. Maka orang yang seperti ini dikatakan wa imhanullahi, dan kemudian Allah pun menangguhkan usianya. Ditangguhkan usianya, kemudian umurnya dipanjangkan. Semakin tua bukan semakin sadar, tapi semakin banyak melakukan kemaksiatan. Maka orang seperti ini diancam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diterangkan Pak Abi Hurairah marfu'an. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah secara marfu. Artinya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Rasulullah SAW mengatakan ada 3 golongan yang Allah la yukallimuhumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak dia berbicara. Ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak mereka bicara. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala yuzakkihim. Allah pun tidak mensucikan dan membersihkan dosa-dosa mereka. Wala yanduru ilaihim. Dan Allah pun tidak melihat kepada mereka. Walakum adabun alim, dan bagi mereka adab yang alim, adab yang sangat pedih. 3 kelompok yang Rasul ancam dengan 4 ancaman. Pertama, dia tidak diajak bicara. Kedua, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, tidak dibersihkan dosa-dosanya. Keempat, dia disiksa dengan adab yang pedih. 3 golongan ini adalah golongan yang buruk. Siapa mereka tersebut? Pertama adalah syekhun zanin. Kata Rasul, syekhun zanin. Orang tua yang berzina. Sekarang logikanya, anak muda berzina saja sudah jelek. Ini sudah tua, dia masih mau saja berzina. Karena apa? Dia hanya hidupnya untuk mencari dunia. Dia lupa. Ketika saya menyampaikan manusia di dalam menjalani hidup ini ada 3 golongan. Yang pertama adalah thalibul mal, yang kedua adalah thalibul jah, yang ketiga adalah thalibut tariq. Banyak orang-orang yang ketika menjalani hidup ini, banyak para thalibul mal, para pencari harta. Hidupnya hanya untuk mencari harta, 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 dan harta. Yang dipikirkan adalah dunia. Dia lupa bahasanya dunia itu tidak akan sampai membawa kebaikan untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ada orang yang hidupnya adalah talibul jah, mencari kemuliaan, pengennya agar dia dianggap dimuliakan, agar dia ini kemudian menjadi orang yang tenar, orang yang populer. Orang yang mendapatkan kemuliaan, orang yang senang dengan popularitas. Ketika dia diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaannya tidak cukup. Dia butuh dengan popularitas. Maka orang yang seperti ini pun salah. Ada satu kelompok yang ini akan mendapatkan kebaikan, yaitu talibut tariq, yaitu para pencari jalan. Para pencari jalan. Jalan-jalan kebaikan, jalan menuju ampunan Allah, jalan menuju kecintaan Allah, jalan menuju surga Allah. Jalan inilah yang harus ditempuh. Inilah talibut tariq, inilah para pencari jalan. Kita hidup ini banyak yang tidak mau menjadi kelompok yang ketiga. Mereka tidak mau mencari para pencari ilmu. Mereka tidak mau mencari jalan kebaikan. Mereka tidak mau mencari jalan-jalan yang menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka kejar adalah dunia, dunia dan dunia. Maka orang yang seperti ini pola pikirnya adalah hanya berputar dan berkutat dengan dunia. Apa-apa dihitung dengan dunia. Ini keliru. Ya, ini keliru sekali. Makanya di sini Rasul pun mengatakan, orang yang sudah tua, seharusnya dia sudah dekat dengan kuburnya, dia lebih mendekatkan diri pada Allah. Dia masih sibuk merasakan kenikmatan dunia. Makanya hidup itu selalu diisi dengan apa? Ya, dengan kenikmatan dunia saja. Pengennya ya berzina lagi, berzina lagi.
Berkali-kali saya menghadapi masalah orang-orang yang selalu hidup seperti itu. Ada orang yang hidupnya hanya untuk memuaskan diri dengan dunia. Yang dia kejar adalah dunia. Ketika masalah dunia dia ribut terus. Tapi masalah akhirat dia tidak ributkan. Berbicara dunia mereka meributkannya. Tapi bicara akhirat tidak mau diributkan. Jangankan jauh-jauh. Bicara tentang keluarga saja. Kita bicara tentang keluarga kita. Saya yakin ketika anak kita tidak sholat. Ketika anak kita ini tidak saum. Kebanyakan manusia, kebanyakan orang tua mereka cuek. Ketika anak kita nggak belajar ngaji Quran, bahkan tidak bisa ngaji Quran sampai setua begini, mereka cuek. Tapi ketika anaknya tidak bisa matematika, ketika anaknya tidak tahu tentang ilmu dunia, maka orang tua mati-matian memasukkannya ke bimbel. Dileskan. Tujuannya agar mereka tidak tertinggal dalam urusan dunia. Padahal Rasul mengatakan di antara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alimun bidunya wa jahilun bil akhirah. Orang yang pinter dalam urusan dunia tapi dia jahil dalam urusan akhirat. Kan rugi orang yang seperti ini. Usianya bertambah tapi ilmunya tidak bertambah. Yang dia sibukkan, yang dia pikirkan dunia, dunia dan dunia. Yang ada di dalam otaknya adalah dunia. Maka yang dia pikirkan dunia. Semuanya serba dunia. Padahal dalam segala hal kita itu butuh dengan akhirat. Lalu kemudian yang kedua dikatakan wa malikun kadzab. Malik yaitu penguasa, raja yang kadzab, yang pendusta, pembohong. Awas hati-hati ketika menjadi pemimpin, menjadi penguasa, jangan menjadi kadzab. Kalau kadab itu adalah wajan fa'al. Itu artinya banyak. Kalau kadib yang berdusta, setiap kita terkadang bisa dusta. Setiap kita kadang terkena dusta. Akan tetapi kalau kadab, dia adalah pendusta. Pendusta. Banyak dustanya. Ada orang yang salah pengertian. Kalau kadib itu adalah berdusta. Orang yang berdusta. Kalau kadab, pendusta. Beda kan? Wajahnya fa'al. Kalau wajahnya fa'il, gofir yang mengampuni. Kalau gopar yang banyak mengampuni. Yang banyak mengampuni. Ya. Ini gopar, wajan fa'al itu sama dengan wajan fa'ul. Seperti fa'ul, gopur. Itu banyak artinya. Syakir yang bersyukur. Kalau syakur, ada yang banyak bersyukur. Jadi seperti itu. Nah kalau ini dikatakan kadab, pendusta. Orang kita salah pengertian tentang dusta ini. Disangkanya kalau orang bicara bohong itu adalah pendusta. Tidak setiap orang bicara bohong pendusta. Itu adalah salah satu sifat kemunafikan benar. Tapi yang paling dusta adalah orang yang banyak suudon. Adalah orang yang banyak mengingkari janji. Banyak dalam kitab kita para ulama. Orang yang banyak mengingkari janji itu adalah ciri pendusta. Antum searching lah di Google lah. Barangkali antum tidak percaya. Cari ciri pendusta itu apa. Kebanyakan adalah mengingkari janji. Itulah pendusta yang sejati. Ditambah lagi pendusta itu siapa? Yaitu orang yang banyak suudon. Berpikiran negatif pada orang. Itu adalah pendusta. Lihatlah apa yang disampaikan ketika Rasul mengatakan. Iya kawadona. Hati-hati engkau dengan don. Dengan prasangka. Fa inna akdabul hadis. Sungguhnya orang yang paling fa'inna dhona akdabul hadis. Maaf. Dikatakan ya kawadonna, hati-hati kamu dengan don, dengan prasangka. Kenapa suruh hati-hati dengan prasangka? Fa'inna dhona, karena sungguhnya don itu dalam hadis Muslim dikatakan sungguhnya prasangka itu adalah akdabul hadis, itu sedusta-dustanya ucapan. Dan orang kita salah memahami arti pembohong. Disangkanya pembohong adalah apa? Orang yang berbicara bohong saja. Tidak, itu masih levelnya kecil. Yang lebih bahaya itu adalah yang dia suka mengingkari janji, yang dia itu suka banyak berprasangka. Itu pendusta. Makanya hati-hati. Banyak di antara kita yang tidak paham tentang masalah ini. Lalu kemudian dikatakan di sini, ketika ada seorang malik yang kadab, malik yang pendusta.
Banyak dia memberikan janji, tapi ternyata janjinya selalu diingkari. Dan dia selalu berpikiran negatif pada orang lain. Makanya banyak pendusta-pendusta zaman dahulu, dari zaman ke zaman. Para raja-raja zaman dahulu, mereka banyak yang dikatakan kadab. Kenapa? Karena mereka banyak curiga dengan para masyarakatnya. Curiga dengan orang-orang yang dipimpinnya. Terlalu banyak seudonnya. Ini bahaya. Lalu kemudian di sini pun dikatakan yang ketiga adalah wa'ailun mustakbir, yaitu orang yang ail, orang yang miskin lagi sombong. Miskin, sombong. Sudah miskin, sombong. Wong kaya sombong saja haram, apalagi miskin, sombong. Malah sekarang terbalik, biar miskin asal sombong. Ini kan parah sekali. Kaya sombong saja orang tidak boleh. Padahal dia punya yang disombongkan, kekayaan. Ini miskin sombong. Ini jauh lebih jelek dibandingkan dengan orang kaya yang sombong. Makanya 3 kelompok ini, orang tua yang suka berzina, kemudian raja atau pemimpin yang suka berdusta, dan juga orang miskin yang suka berlaku sombong, itu adalah 3 kelompok yang Allah kemudian mengancam lewat lisan Rasulnya, la yukalimullah, Allah tidak akan mengajak mereka bicara. Ya, Allah tidak akan mengajak bicara. La yukalimullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan mengajak bicara mereka. Wala yuzakihim. Allah pun tidak akan membersihkan dosa-dosa mereka. Wala yanzuru ilaihim. Allah pun tidak melihat pada mereka. Walakum adabun alim. Dan bagi mereka adab yang pedih. Ini adalah bukti bahasanya perbuatan zina itu adalah perbuatan dosa besar. Dan ini hasilnya jelek. Karena diancam dengan 4 perkara. Dan 4 perkara ini Masya Allah. Orang dihukum di akhirat itu masih mending. Ini mah sudah dihukum, enggak dilihat sama Allah. Tidak diajak bicara. Gak usah jauh-jauh di dunia saja. Kalau kita misalkan hidup, orang tua mendiamkan anaknya. Tidak diajak bicara, tidak dilihat, dicuekin saja. Gimana rasanya? Enggak enak. Walaupun mungkin dia bisa saja bicara dengan tetangganya, bicara dengan temannya. Tapi dibiarkan dan didiamkan, dihajar sama orang tuanya. Tersiksanya luar biasa. Di akhirat, Allah yang mendiamkannya. Allah yang mendiamkannya. Allah yang kemudian tidak mengajaknya bicara. Tidak melihat pada dia. Ini yang lebih bahaya. Ini yang lebih bahaya. Ini sebagaimana diterangkan di dalam hadis riwayat Muslim. Lalu dikatakan wa min syarril makasib, dan di antara seburuk-buruknya makasib, seburuk-buruknya hasil usaha, seburuk-buruknya penghasilan adalah mahrul bagi, yaitu maharnya dari perbuatan zina. Mahar kepada pezina itu adalah penghasilan yang paling buruk. Tahu mahar? Upah. Orang laki-laki datang ke perempuan, kemudian mereka berhubungan layaknya suami istri, kemudian memberikan bayaran. Maka ini adalah mahrul bagi. Ini adalah mahar bezina yang jelek. Dan ini adalah syarul makasib. Sejelek-jeleknya hasil usaha. Hasil usaha yang jeleknya ini. Ya. Kenapa? Karena dia menjual kehormatannya untuk demi sebuah harta dunia. Wa huwa mata khudukum muqabil zina, yaitu apa yang diambil dari pelaku zina. Wazania allati tas'abi farjiha muharramah mahrumah min ijabati dakwah. Maka dikatakan seorang wanita pezina allati tas'abi farjika mahrumah, orang yang dia berusaha dengan menjual farjinya yang diharamkan. Dia menjual kehormatannya, ya. Itu maka orang yang seperti ini mahrumatun min ijabati dakwah. Dia diharamkan dari diterimanya doa. Jadi wanita pezina yang dia menjual kehormatannya, doanya terhalang. Kan kita tahu di antara banyak penghalang doa itu banyak kan? Banyak. Ketika saya menyampaikan tentang mawani doa, penghalang doa. Itu banyak sekali. Ya.
Penghalang doa itu banyak. Lalu kemudian di sini pun dikatakan indama tuftahu abwabus sama finisfil lail. Walaupun di sana dikatakan bila mana dibuka pintu-pintu langit di waktu sepertiga atau setengah malam. Ketika pintu langit dibuka waktu yang mustajab, seharusnya orang berdoa dia akan diijabah doanya, tapi itu akan terhalang kalau dia menjual kehormatannya. Itu sebagaimana dikatakan yaitu al-hadis fisaqi, dan hadis ini ada dalam kitab Sahihul Jami hadis yang ke-2971. Dan dikatakan walaisatil hajah wal faqru udron syar'iyyan mutlaqun lintihakil hududillah. Bahasanya di sana dikatakan dan bahasanya yang namanya hajat, keperluan, kemiskinan itu bukan udur syar'i. Gara-gara alasan dia miskin, gara-gara alasan kebutuhan, dia mengatakan boleh saya berzina, boleh saya menjual kehormatan saya. Itu bukan udur syar'i. Ya. Bukan udur syar'i secara mutlak untuk melakukan atau melanggar hududillah. Untuk melanggar hukum-hukum Allah, melanggar batasan-batasan Allah, melanggar larangan-larangan Allah. Itu bukan udur. Jangan alasan kemudian gara-gara dia ini miskin, gara-gara dia ini kemudian butuh untuk keperluan hidupnya, kemudian dia menjual kehormatannya. Ini bukan udur. Dan ini pun sebenarnya satu dalil juga bukan udur untuk mencuri. Ingat ya. Bukan alasan saya miskin kemudian saya mencuri, kemudian gara-gara saya ini butuh maka saya mencuri. Tidak. Masih banyak usaha lain. Karena kita sudah tahu, sebagaimana kata para ulama, inna rizqa maksun. Sesungguhnya yang namanya rezeki itu sudah maksum, itu sudah dibagi. Ketika Allah menetapkan kita 1 bulan dapat 500.000, maka kita akan mendapatkannya. Walaupun lewat jalan mencuri, haram jalannya. Walaupun dengan cara ngebeca, walaupun dengan cara mencari sampah, walaupun dengan cara apapun, kita akan dapat uang 500.000 tersebut. Karena Islam itu yang dituntut adalah apa? Yang dituntut adalah cara. Islam itu yang dituntut cara. Yang dituntut adalah caranya, bukan yang lainnya. Jadi seperti itu. Ya. Lalu kemudian di sini pun dikatakan bahasanya wa qadiman qalu, dan orang-orang Arab zaman dahulu pernah berkata. Kata mereka bahasanya taju'ul hurra la ta'kulu, bahasanya seorang wanita yang miskin itu tidak akan makan, itu bisa makan dengan kedua buah dadanya. Pakai pabi parjiha. Bahasanya seorang wanita yang merdeka, yang kelaparan itu tidak akan menjual kehormatan atau kedua buah dadanya dengan untuk membeli atau untuk kelaparan tersebut. Jadi wanita yang merdeka, yang dia itu taju'u, yang dia itu lapar, itu tidak akan takulu bisa daiha. Dia tidak akan kemudian makan dengan menjual 2 buah dadanya. Ya, ini agak vulgar ya. Saya ulangi. Seorang wanita yang merdeka, zaman dahulu orang Arab suka mengatakan seorang wanita yang merdeka yang kelaparan itu tidak akan mungkin menjual 2 buah dadanya. Bagaimana mungkin pakai pabi parjiha, bagaimana mungkin dia akan menjual kemaluannya. Itu jadi dalil sesulit-sulitnya wanita zaman dahulu, mereka tidak akan berani menjual kehormatannya. Tapi zaman sekarang banyak orang yang hanya dengan alasan uang, mereka kemudian rela untuk menanggalkan kehormatan. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Lalu kemudian disampaikan pula di sini, wa fi asrina futiha kullu babin ilal fahisyah. Di zaman kita sekarang ini dibuka setiap pintu-pintu pada fahisyah, pada perbuatan zina, perbuatan keji. Wasahala syaitanu tariqa bimakrihi.
wa makri auliyaiki. Lalu kemudian dikatakan dan setan pun mempermudah jalan untuk melakukan makarnya dan makar para penolong-penolongnya. Zaman sekarang setan itu banyak sekali jalan-jalannya, sangat dipermudah. Ya. Kemudian dikatakan wa atba'akul usah, kemudian diikuti oleh para pendosa, wal fajaro, dan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran, kepujuran, kedurhakaan, papasat tabarruj wasukur, maka sekarang tersebarlah tabarruj. Ini jalan-jalan syaitan. Zaman sekarang itu setan itu jalannya dipermudah. Wali-wali syaitan juga sama. Dibantu oleh orang-orang yang ahli maksiat. Dengan cara apa? Dipermudah jalan-jalannya. Dengan cara diperbanyak wanita tabarruj. Wanita yang berdandan berlebihan. Ya, keluar rumah dandan. Punten, bahasa kasarnya dandanannya menor. Yang kemudian di sana, kemudian sehingga menarik laki-laki yang bukan mahramnya. Karena hukum asal orang dandan itu di mana? Di rumah. Dandan itu untuk suami, ya, bukan untuk orang lain. Walaupun survei membuktikan wanita itu dandan untuk wanita lain. Kenapa? Untuk saling pamer kecantikan. Padahal kita harus tahu ya, bahasanya ketika orang dia itu sudah menikah, cantik itu sudah bukan yang utama. Kita sudah tahu dari dulu kenapa Rasul mengatakan tunkahul mar'ali arba. Dinikahi wanita karena 4 perkara. Maka dikatakan yang pertama adalah dikatakan limaliha karena hartanya. Yang kedua lijamaliha karena kecantikannya. Yang ketiga lihasabiha karena status atau keturunannya. Yang keempatnya lidiniha. Sebutkan yang keempat karena agamanya. Fadfar bidatidin, pilihlah yang punya agama. Taribat yadakan niscaya tanganmu akan selamat. Maksudnya apa? Itu jadi dalil kalau orang sudah menikah, kecantikan itu tidak akan berpengaruh. Yang paling pengaruh adalah agama. Cantik itu pudar, tidak menunggu tua. Saya katakan berulang kali, cantik itu pudar sebelum menunggu tua. Orang cantik itu nggak mungkin kita nunggu sampai usia 70 tahun baru kemudian pudar cantiknya. Enggak. Cantik itu karena belum dimiliki. Sesuatu yang sudah dimiliki tidak akan terasa cantiknya. Sebagaimana keindahan itu karena belum dilihat. Begitu sudah dilihat sudah tidak indah. Kan sering saya sampaikan, seindah-indahnya kata para ulama, tempat di dunia ini itu indah karena kita belum tahu. Orang lagi rame-rame air terjun ya. Lihat ada air terjun indah. Lihat pantai yang indah. Itu karena belum tahu. Coba tiap hari di pantai tersebut biasa. Sesuatu terasa indah ketika belum dimiliki. Belum pernah dilihat. Itulah dunia. Kenapa dunia itu panah? Karena sesuatu yang panah itu tidak abadi. Kecintaan tidak abadi. Keindahan tidak abadi. Apapun tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah din, adalah agama. Makanya kalau orang landasan menikahnya, kalau bukan karena agama, tunggu lihat. Akan banyak alasan orang menjadikan selain agama sebagai pertengkaran. Padahal seharusnya ini. Akan muncul nusuj-nusuj yang disebabkan karena urusan duniawi, bukan karena agama. Harusnya seorang itu dia boleh nusuj ke suami kalau urusannya agama. Ketika suami meninggalkan sholat, ketika suami itu kemudian tidak mengerjakan perintah-perintah Allah. Ketika suami itu telah berlaku dolim dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kemudian suami kesulitan ekonomi, suami itu kemudian melakukan perkara-perkara yang itu tidak prinsip, maka itu tidak perlu dijadikan sebagai alasan. Begitu pula kemudian sebaliknya. Masalah-masalah agama lah yang harus jadi catatan ketika seorang suami kemudian dia berlaku marah kepada istrinya. Kalau urusan duniawi, maka itu tidak bisa menjadikan sebagai standar ataupun patokan. Lalu kemudian kita lanjutkan di sini. Maka di sini pun dikatakan wasukur, dan banyaknya wanita yang syukur membuka wajah, menampilkan wajah. Sekarang alhamdulillah pandemi itu mengajarkan kita bagaimana menutup wajah. Minimal wanita banyak yang pakai masker. Kan begitu kan? Ya, ini adalah salah satu pelajaran yang indah dari pandemi ini. Lalu kemudian dikatakan di antaranya adalah wakasuro sapar. Banyak wanita-wanita yang banyak sapar.
Sekarang banyak orang-orang safar ila baladil fujur, ke negeri-negeri yang penuh dengan keburukan, kefujuran, kedurhakaan. Banyak orang jalan-jalan ke negeri-negeri yang di sana banyak sekali perkara-perkara maksiat. Dan kita sudah dapatkan bagaimana kaum muslimin senang jalan-jalan ke tempat maksiat. Tempat-tempat maksiat, majelis ilmu yang jelas Riyadul Jannah, itu taman surga, tidak didatangi. Tapi tempat-tempat maksiat dia datangi. Datang ke tempat-tempat yang di sana kesyirikan. Datang ke tempat-tempat yang di sana banyak sekali kemaksiatan. Lalu kemudian selanjutnya pun dikatakan, bahasanya diantaranya pula diterangkan kelewat ya. Ada yang kelewat tadi ya. Wa amal infilat al-basar wa nadril muharram. Maka di sana kemudian sudah mulai umum tersebar, yaitu membiarkan pandangan pada perkara yang haram. Kemudian juga dikatakan wantasara ikhtilaf. Tersebarlah adanya ikhtilaf. Campur baur laki-laki dan perempuan itu sarana syaitan untuk menjadikan manusia terjatuh dalam zina. Kemudian warajat mazalatul khana, begitu pula termasuk pula diantaranya di sana banyak terjadi pula diantaranya apa? Yaitu dijual majalah-majalah yang tidak layak. Kalau bahasa kitanya majalah-majalah yang kalau kita katakan majalah-majalah yang apa ya? Yang asusila ya. Ya. Asusila ya. Kemudian dikatakan wa aflamul fahsyi, film-film yang mengajarkan tentang perbuatan-perbuatan keji atau perzinahan. Sinetron banyaknya cinta. Percintaan saja. Film pun banyaknya percintaan. Film apapun banyaknya adalah masalah-masalah percintaan. Begitu pula dikatakan wakasuru sapar, wakasuro sapar, dan banyaknya sapar ila baladil ujur, ke negeri-negeri kefajiran. Tadi sudah disampaikan. Kemudian di sana pun dikatakan waqa masuk tijaratid da'arah, yaitu kemudian di sana pun berdiri pasar-pasar yang memperdagangkan tentang perzinahan. Bahasa kita sih yaitu pasar seks bebas. Ya. Sekarang kan sudah mulai itu pasar-pasar seks bebas ya. Lalu kemudian disampaikan pula wa kasra intihakul a'rad wasdada adadu auladil haram. Begitu pula banyak ya diantaranya di sana terjadi apa? Yaitu pelanggaran-pelanggaran yang menjadikan bertambah banyaknya anak-anak yang haram. Anak-anak yang hasil perzinahan. Kemudian disebut pula di sini pun dikatakan wa alatu qatil azina, termasuk pula banyaknya kejadian membunuh janin-janin. Gara-gara anak itu hasil dari yang haram. Makanya dibunuh alias aborsi kalau kata kita. Ya. Maka panas'aluka, maka kami meminta kepada Engkau ya Allah, Allahumma rahmataka, ya Allah, aku meminta kepada Engkau rahmatmu. Kemudian pula dikatakan walutfaka, dan aku pun meminta kelembutanmu, wasatraka, dan aku pun meminta yaitu penutupanmu, wa ismatan min indik, dan aku pun meminta penjagaan di sisimu ya Allah. Ta'assomna, sehingga kami pun kemudian bisa menjaga biha dengan penjagaanmu tersebut. Dari apa? Minal pawahis, dari perkara-perkara keji. Wa nas'aluka, dan aku pun meminta kepada Engkau ya Allah, antutahhira qulubana, agar Engkau membersihkan atau mensucikan hati-hati kami. Wa tahasson furujana, ya Allah, kami pun meminta kepada Engkau agar membentengi kemaluan-kemaluan kami. Wa antaj'ala bainana wa bainal haram barzakon, dan aku pun minta kepada Engkau ya Allah agar Engkau menjadikan bahasanya ada barzak
dinding pemisah antara kami dengan perkara yang haram. Ini para ulama sampai mendoakan seperti itu. Wa hajran mahjura, dan kemudian kami pun meminta kepada Engkau ya Allah agar diberikan penghalang yang bisa menghalangi antara kami dengan perkara-perkara yang haram. Itu perkara yang berkaitan dengan zina. Lalu kemudian bab yang selanjutnya adalah tentang al-liwat, tentang liwat. Liwat ini yang biasa kita artikan dengan homoseks. Ya. Liwat itu laki-laki dengan laki-laki, mereka melakukan hubungan yang terlarang di dalam syariat. Kalau zina itu lawannya adalah lawan jenis. Adapun kalau liwat itu lawannya adalah sejenis. Ya. Itu liwat namanya. Maka dikatakan liwat itu kanat jarima qaumin Lutin. Bahasanya ini termasuk kejahatan kaumnya Nabi Lut. Liwat ini adalah kejahatan dari kaumnya Nabi Lut. Karena asal muasalnya muncul homoseks itu dari kaumnya Nabi Lut. Ya, makanya ada yang beranggapan pantas kalau liwat itu dari kata Lutun. Karena diambil dari Nabi Lut. Itu adalah perbuatan jarimah, perbuatan kejahatan yang diambil dari kaumnya Nabi Lut. Makanya dikatakannya liwat. Wallahu a'lam. Benar apa tidak? Saya tidak paham. Ya. Tapi yang jelas liwat itu mulai terjadi sejak zamannya Nabi Lut. Ia ityanul dukran minan nas, yaitu mendatangi laki-laki dari manusia. Laki-laki mendatangi laki-laki itu namanya liwat. Ya, itu namanya liwat. Artinya homoseks. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waluton id qala liqaumihi." Dan ingatlah tatkala Nabi Lut berkata pada kaumnya, "Innakum lata'tunal fa'isyah masabaqakum biha min ahadin minal alamin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalian sungguh melakukan perbuatan fa'isyah, perbuatan keji, masabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang belum pernah ada seorang pun sebelum kalian melakukannya dari alam ini. Dengan kalimat masabaqakum biha min ahadin itu jadi dalil berarti perbuatan homoseks itu mulai terjadi zaman Nabi Lut. Karena sebelum zaman Nabi Lut belum ada. Barulah ketika zamannya Nabi Lut alaihissalam barulah kemudian datang. Ya, perilaku penyimpangan yang seharusnya laki-laki mencintai lawan jenis, ini malah mencintai yang satu jenis. Nah, dan sekarang sudah mulai muncul bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Sekarang habis ya waktunya. Sekarang ini orang-orang yang mendukung LGBT itu, yang kemudian di sana kita kenal lesbian, gay, kan gitu ya, dan seterusnya, itu mereka sudah mulai berani untuk menampakkan di masyarakat. Dan propaganda mereka itu diantaranya adalah yaitu dengan menampilkan warna-warni. Makanya terkadang kita lihat sekarang ya, lambang LGBT diantaranya adalah warna pelangi. Ya, tapi tidak setiap warna pelangi itu LGBT, tidak ya. Cuma lambangnya. Kebiasaan mereka seperti itu. Makanya dahulu ketika di olahraga itu kan, ketika timnas Indonesia pernah saya lihat dibaca di koran itu, suruh pakai ban kaptennya itu warna pelangi, nggak mau. Karena timnas Indonesia tidak mendukung LGBT. Ya, dan sekarang sudah nyebar di mainan anak-anak. Mainan anak-anak sekarang banyak yang warnanya pelangi. Itu banyak diantaranya yang seperti itu. Tapi ingat, tidak setiap itu adalah dari LGBT. Ya kalau kemudian lagi menggambar pelangi, masa kita dikatakan LGBT? Kan enggak kan? Enggak. Maksudnya diantaranya. Awas ini, jangan dipelintir ini. Bahasanya jangan dipelintir, awas. Nanti salah pengertian. Diantaranya. Seperti itu ya. Ya, seperti itu. Nah, ini sebagai bahan pertimbangan saja. Mudah-mudahan kita lebih mawas diri dan lebih berhati-hati ketika anak-anak kita dibelikan mainan oleh kita, karena di sana terkadang ada simbol-simbol yang buruk yang kemudian kita tidak menyadarinya. Toyib, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi anak yang menyampaikan dan umumnya bagi yang hadir dan mendengarkan. Benar datangnya dari Allah, soal itu kesalahan anak sebagai manusia biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.